Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita, yaitu mengenai metode non-parametrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melakukan uji hipotesis yang membandingkan sekumpulan frekuensi yang diamati dengan perkiraan distribusinya. Yang kedua, menghitung uji kecocokan untuk frekuensi yang diperkirakan tidak sama. Yang ketiga, melakukan uji C-kuadrat saling bebas pada tabel kontingensi. Nah, untuk pengantarnya. Pada bab sebelumnya, kita telah belajar mengenai uji hipotesis mengenai rata-rata satu populasi, rata-rata dua populasi, bahkan rata-rata tiga populasi, di mana kita mengasumsikan populasinya mengikuti pola distribusi probabilitas normal. Namun, terdapat pengujian yang tidak memerlukan asumsi bentuk populasinya. Nah, pengujian ini disebut dengan non-parametrik, yang berarti asumsi populasi normal tidaklah diperlukan. Di sini, kita akan menggunakan uji statistik yang baru, yaitu uji C-kuadrat. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, yaitu uji kecocokan frekuensi yang diduga sama. Nah, uji kecocokan berguna untuk membandingkan distribusi yang diamati dengan distribusi yang diduga. Nah, untuk contohnya, sebuah restoran ingin melakukan penambahan pada menu favorit. Oleh sebab itu, ia melakukan uji pada 120 orang dewasa dan masing-masing diminta untuk menyebutkan makanan favoritnya ketika makan di luar rumah. Nah, berikut datanya. Nah, ini merupakan data makanan favorit dari 120 orang dewasa. Ayam frekuensinya ada 32, ikan 24, daging 35, dan pasta 29. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini dia. Kita dapat menuliskan frekuensi yang diamati dan diduga sebagai berikut. Nah, ini. Tadi ini berdasarkan data yang kita dapat di lapangan. Dan frekuensi yang diduga ini merupakan perakiraan kita. Nah, jika kita, karena di sini uji cocokannya dengan frekuensi yang sama, ada 120 data, dan kategorinya ada 4, kita tinggal bagi 4 dapat 30. Maka kita mengasumsikan masing-masing frekuensi ayam itu ada 30 orang, yang menyukainya ikan 30, daging 30, begitu juga dengan pasta 30, dan jumlahnya 20. Nah, frekuensi yang diduga masing-masing 30 dengan asumsi tidak terdapat frekuensi untuk setiap makanan. Artinya kita anggap sama. Nah, maka untuk menyelidiki hal ini, kita lakukan uji hipotesis berikut. Masih ingat dengan 5 tahapan uji hipotesis? Nah, sama langkahnya dengan yang seperti itu. Tahap 1, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. Tahap kedua, memilih tingkat signifikansinya. Nah, di sini kita memilih tingkat signifikansi 0,05. Ini terserah ya. Nah, di sini Ibu menggunakan 0,05. Yang tahap yang ketiga, memilih statistik ujinya. Statistik ujinya mengikuti distribusi C-kuadrat dilambangkan dengan seperti ini. Nah, gimana cara menentukan nilai C-kuadrat? Nah, ini rumusnya. Sigma dari jumlah F0 dikurang FE dikuadratkan per FE. F0 adalah frekuensi yang diamati pada kategori tertentu, sedangkan FE itu adalah frekuensi yang diduga pada kategori tertentu. Nah, di sini pun kita juga harus mengingat kembali, yaitu nilai K kurang 1 itu merupakan derajat kebebasannya hanya untuk pengingat saja. Nah, tahap keempat, baru kita merumuskan kaidah keputusannya. Masih ingat dengan nilai kritis? Nah, yaitu nilai yang memisahkan antara nilai H0 yang diterima dengan H0 yang ditolak. Distribusi yang akan kita gunakan adalah C-kuadrat dengan bentuk distribusi sedikit berbeda sesuai dengan derajat kebebasannya. Nah, seperti yang Ibu ingat tadi, yaitu nilainya sama dengan K dikurang 1, di mana K merupakan jumlah kategori. Nah, di soal kita, kategorinya itu ada 4, maka nilai derajat kebebasannya K dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, dapatlah nilainya 3. Maka kita peroleh nilai 7,815. Nah, dari mana ini dapatnya? Ini dapatnya adalah dari tabel C-kuadrat. Nah, di tabel C-kuadrat kita ambil DF atau derajat kebebasannya 3 dengan tingkat signifikansinya 0,05. Maka kita peroleh nilainya 7,815.
Nah, maka kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika nilai hitung C kuadrat lebih besar dari 7,815. Dan jika nilai hitung C kuadratnya kecil dari 7,815, maka hipotesis 0-nya diterima. Nah, ini adalah kaidah keputusan kita. Nah, ini kita gambarkan ya, kurva dari kaidah keputusan kita itu. Kurvanya sedikit berbeda dengan kurva normal ya. Nah, ini dia nilai 7,815, ini merupakan nilai kritisnya. Ini merupakan H0 yang tidak ditolak, artinya H0 yang diterima, sedangkan yang bagian kanan adalah H0-nya yang ditolak. Nah, baru kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu menghitung nilai C kuadratnya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai C kuadratnya? Nah, kita bikin tabel seperti ini untuk lebih memudahkan. Tadi ada makanan favorit, ada F0, ada FE. Kemudian untuk menentukan nilai C kuadrat, kita perlu menentukan nilai F0 dikurang FE. Tinggal dikurang aja. 32 dikurang 30 dapat 2, dan seterusnya. Kemudian nilai F0 dikurang FE dikuadratkan. Berarti kolom yang ke 1, 2, 3, yang keempat ini kita kuadratkan. Kemudian yang terakhir, F0 dikurang FE dikuadratkan ini dibagi dengan FE-nya. Berarti 4 dibagi 30, 36 dibagi 30, dan seterusnya. Dapatlah nilainya. Sehingga kalau kita totalkan, kita peroleh nilainya 2,2. Nah, maka diperoleh nilai C kuadratnya 2,2. Dan terletak di sisi sebelah kiri nilai kritis. Maka tidak menolak hipotesis 0, artinya menerima. Maka dapat kita simpulkan bahwa selisih antara frekuensi yang diamati dengan yang diduga berangkat akibat kebutuhan saja. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat preferensi di antara keempat makanan tersebut. Artinya proporsinya bisa jadi sama. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Kita masuk kepada tujuan pelajaran yang kedua. Nah, pada yang kedua ini kita akan melihat uji kecocokan sama seperti yang tadi, tapi frekuensi yang kita duga itu tidak sama. Yang tadi kan kita duga sama. Sebelumnya, kita telah belajar tentang uji kecocokan dengan dugaan frekuensi sama. Nah, sekarang untuk dugaan frekuensi yang berbeda. Nah, ini dia contohnya. Suatu asosiasi rumah sakit ingin memberikan informasi terhadap lansia yang berobat KRS dalam periode 1 tahun. 40% tidak berobat, 30% berobat sekali, 20% berobat 2 kali, dan sisanya 10% berobat 3 kali atau lebih. Nah, kemudian di New York juga dilakukan survei terhadap 150 orang lansia. Maka diperoleh data 55 orang tidak berobat selama 1 tahun lalu, 50 orang berobat 1 kali, 32 orang berobat 2 kali, dan sisanya berobat 3 kali atau lebih. Nah, di sini pertanyaannya adalah, dapatkah kita simpulkan bahwa survei yang dilakukan oleh asosiasi RS atau rumah sakit sama dengan yang dilakukan di New York? Nah, ini dia. Berarti langkah pertama kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Ini adalah jumlah waktu yang diakui. Ini yang 0 tahun, 0 kali ya. Ini 1 kali, 2 kali, ini 3 kali atau lebih. Jumlah yang diakui. Total persentase asosiasi rumah sakit, tadi kita katakan 40, 30, dan seterusnya. Ya, ini merupakan jumlah penduduk New York sesuai dengan yang ditulis di soal. Dan ini adalah jumlah perkiraan penduduk. Ini dia. Ini jumlah perkiraan. Ini siapa yang memperkirakan ya? Kita ya. Nah, kira-kira yang penting nanti jumlahnya harus 150 sama dengan jumlah penduduk. Nah, ini ya, jumlah orang ya 150. Ini terserah ya, dan frekuensinya ini harus berbeda. Nah, tahap pertama kita menentukan nilai H0 dan H1-nya. H0-nya tidak terdapat perbedaan antara pengalaman lokal dan nasional mengenai berobat KRS. Sedangkan tahap yang kedua, H1-nya terdapat perbedaan antara pengalaman lokal dan nasional mengenai berobat ke rumah sakit. Nah, pengalaman lokal itu maksudnya adalah New York, dan pengalaman nasional itu maksudnya adalah total dari persentasenya ini. Yang kedua, menggunakan tingkat signifikansi ya, 0,05. Kemudian tahap yang ketiga, menggunakan statistik uji C kuadrat. Tahap yang keempat, menentukan kaidah keputusan. Derajat kebebasannya K kurang 1, ada 4 kategori, dikurang 1 dapat 3. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, maka kita peroleh nilainya adalah 7,815 dengan menggunakan tabel C kuadrat. Nah, ini dia kurva keputusannya. Lebih kurang sama seperti kurva yang tadi. Tahap yang kelima, menentukan nilai C kuadrat dihitungnya. Langkah pertama, kita bikin lagi ya kurva seperti tadi, ada F0,
ada FE, kemudian antara F0 dan FE, ini dari penduduk New York ya. Nah, ini dari frekuensi yang kita duga dengan frekuensi yang tidak sama besarnya. Kemudian kita kurangin, kemudian dibagi dengan FE-nya, sehingga diperoleh nilainya 1,3723. Nah, nilai hitung C kuadrat adalah 1,3723 dan berada di sebelah kiri nilai kritis. Maka kita tidak menolak H0-nya atau menerima. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat bukti perbedaan antara pengalaman lokal dengan nasional mengenai berobat ke rumah sakit. Artinya diperkirakan kira-kira samalah jumlahnya. Oke, berikutnya kita masuk kepada tujuan pelajaran yang ketiga, yaitu analisis tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara pegawai yang lebih tua dengan kesetiaan terhadap perusahaan. Ini cuma contohnya saja. Nah, contoh yang lainnya adalah, seperti ini persoalannya. Suatu Federal Correction Agency ingin melihat apakah seorang pria yang dibebaskan dari penjara akan melakukan penyesuaian yang berbeda ketika dia kembali ke tanah kelahirannya atau ke daerah lain manapun. Dengan kata lain, dapat dikatakan apakah ada hubungan antara penyesuaian hidup ya, bukan hisap ya, hidup dengan tempat tinggal. Gunakanlah tingkat signifikansi 0,01. Nah, psikolog mewawancarai 200 orang mantan napi yang dipilih secara acak. Nah, berikut hasil survei yang diperoleh. Nah, ini dia. Rumah mantan napi setelah keluar penjara. Ada tempat kelahirannya dan bukan tempat kelahirannya. Kesesuaian dengan kehidupan masyarakat, ada yang sangat baik, cukup, dan tidak memuaskan ya. Ini totalnya. Nah, ini datanya, silakan diperhatikan. Nah, tahap pertama menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nol, tidak terdapat hubungan antara penyesuaian terhadap hidup masyarakat dengan di mana seorang tersebut tinggal dan bebas dari penjara. Sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara penyesuaian terhadap hidup masyarakat dengan di mana seseorang tersebut tinggal dan bebas dari penjara. Tahap yang kedua menggunakan taraf signifikansi yaitu 0,01. Tahap yang ketiga menggunakan uji statistik C kuadrat. Tahap yang keempat menentukan kaidah keputusan. Kita harus cari terlebih dahulu derajat kebebasannya, di mana jumlah baris dikurang 1 dikali dengan jumlah kolom dikurang 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 4, sehingga kita perlu nilainya 3. Maka nilai kritisnya kita dapatkan di derajat kebebasannya 3 dan taraf signifikansinya 0,1, nilainya adalah 11,345. Nah, ini dia kira-kira bentuk kaidah keputusannya. Ini dia nilai kritisnya. Daerah yang sebelah kiri, H0-nya tidak ditolak. Daerah yang sebelah kanan, H0-nya ditolak. Tahap kelima, menghitung nilai C kuadratnya. Nah, ini dia tabelnya. Kita bikin lagi tabelnya dan dugaan ya. Dugaannya ini dugaan yang berbeda. Ini F0-nya, ini FE-nya. Ini terserah kita. Yang jelas jumlahnya antara keduanya ini harus sama ya. Nah, harus sama jumlahnya. Maka untuk menentukan nilai C kuadratnya adalah 27 dikurang 24 dikuadratkan dibagi dengan 24 ya. F0 dikurang FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Kemudian 35 dikurang 30 dikuadratkan dibagi dengan 30. Nih. Dan seterusnya. Sehingga setelah dihitung, kita mendapatkan nilai C kuadratnya itu udah 5,729. Nah, maka nilai hitung C kuadrat diperoleh 5,729 yang terletak di sebelah kiri, nilai kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti mengenai hubungan antara penyesuaian bagi kehidupan masyarakat dengan tempat tinggal tahanan setelah dibebaskan dari penjara. Nah, pada program pertimbangan Federal Correction Agency, penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat tidak berkaitan dengan tempat tinggal mantan napi. Oke, sampai di sana bisa dipahami kira-kira? Jadi itulah materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.